Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa bisanadinal muttasil ilal imam Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad ibni Muhammadin al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan mutalaah kita, muzakarah kita, tepatnya pada kitab Bidayatul Hidayah. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Hujjatul Islami wa Barakatul Anami Abu Hamidin Muhammad bin Muhammad ibn Muhammadin al-Ghazali at-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu, amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du, fa'lam ayyuhal harisul muqbil wa ala iqtibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati wa farata ta'attusi ilaihi annaka in kunta taqsudu bi talabil ilmi al munafasata wal mubahata wat taqadduma alal aqrani wastimalata wujuhin nasi ilaik wa jama' hutam dunya fa anta sa'in fi hadami dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Maka ketahuilah, ayyuhal haris al-mujtahid, engkau yang bersungguh-sungguh fiktibasil ilmi, ay istifadatihi minal muallimi. Ketahuilah engkau wahai murid yang bersungguh-sungguh fiktibasil ilmi, dalam memperoleh, beristifadah daripada guru, al-muzhiri min nafsihi ay min nafsika bil khitabi. Ya, jadi di dalam teks yang lain mengatakan al-muzhiri min nafsik, yang menampakkan pada dirimu sidqar raghbati ay al-iqbal, yaitu bagaimana engkau bersungguh-sungguh ke depan, wa farata ta'atusi ay siddatal istiyaq ilaihi, yang sangat rindu, yang sangat ingin kepada ilmu, annaka sesungguhnya engkau in kunta taqsudu bi talabil ilmi, jika maksudmu, jika engkau memaksudkan dengan menuntut ilmu al munafasata, yaitu ar-raghabata fit tafarrudi bil ilmi, ingin agar engkau sendiri menjadi orang yang paling alim. Munafasah berarti bersaing. Wal mubahata, atau niatanmu itu adalah untuk berbangga. Allazi huwa at-ta'azum wat taqadduma 'alal aqran, agar engkau melampaui orang lain, teman-teman sesama penuntut ilmumu. Itu ay al-amsalul ladzina yu'adilunaka fi talabil ilmi, yang sejawat denganmu dalam menuntut ilmu. Jika niatmu itu adalah untuk bersaing, berbangga agar lebih dibanding dengan kawanmu yang lain, wastimalata ay talabi qbali wujuhin nasi ilaik, agar semua pandangan orang tertuju kepadamu. Engkau wajam'ahu tamid dunya, atau untuk mengumpulkan ya perhiasan dunia. Tujuanmu menuntut ilmu untuk mencari urusan dunia.
fa anta sa'in ay mutasarrifin, maka sesungguhnya jika demikian niatmu itu sungguh engkau sedang berjalan, engkau sedang melakukan hal fi hadami dinika, dalam rangka menghancurkan agamamu sendiri, wa ihlaki nafsika, dan juga mencelakai dirimu sendiri. Jadi niat dalam menuntut ilmu itu sangat penting. Jika niat kita menuntut ilmu tidak baik, maka itu artinya kita mencelakai diri sendiri. Kita telah menghancurkan agama yang ada pada diri kita. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Fasafaqatuka, akadmu, transaksimu itu khasiratun, itu adalah akad yang merugi. Naqisatun, itu yang sangat jauh daripada tujuan, jauh daripada sempurna. Li'anna dunya fi muqabalati thawabil akhirati la syai'a, karena dunia itu ya fi muqabalati thawabil akhirah, dalam rangka kita untuk memperbanyak pahala-pahala untuk akhirat kita, tidak ada tujuan yang lain. Wa tijaratuka, dan juga engkau ketika menjual akhiratmu dengan duniamu itu ba'iratun, itu celaka, la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa hakaza kinayatun an adamin naf'i bizzalikal ilmi, itu sebutan bahwa ilmumu itu, ya, perumpamaan bahwa ilmumu itu tidak bermanfaat. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, kalau demikian niatmu menuntut ilmu, maka gurumu itu sama artinya adalah orang yang membantumu dalam melakukan maksiat. Kalau niat tidak baik, maka sama artinya kita menjadikan guru kita menjadi orang yang membantu kita berbuat tidak baik. Wa syarikun laka fi khusranika, dan akan menjadi orang yang ikut serta dalam kerugianmu. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin, maka itu sama artinya membeli pedang dari orang yang profesinya menjadi rampok atau begal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin, siapa yang membantu melakukan maksiat walau hanya dengan setengah kalimat, sepotong kalimat, kana syarikan lahu fiha, maka dia itu adalah orang yang ikut serta dalam maksiat itu. Wa in kanat niyatuka, dan jika niatmu, wa qasduka, maksud tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi, daripada upaya menuntut ilmu, al hidayata duna mujarradir riwayati, itu adalah untuk memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata untuk meriwayatkan ilmu. Fabshir, maka bergembiralah, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, sesungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya untukmu, idza masyaita, jika kamu berjalan untuk menuntut ilmu. Ridwan bima tatlubu, malaikat itu ridha terhadap apa yang engkau tuntut. Jadi niat itu, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nun itu nafsu. Kalau kita mau niat itu dapat kita raih, niatan-niatan baik itu, maka kita pertama adalah tundukkan nafsu-nafsu. Ya, itu yakinlah kita kepada Allah bahwa apa yang akan kita lakukan itu adalah perbuatan yang baik, senantiasa
diawasi, diketahui, dan akan yang satu-satunya yang membalasnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak itu adalah tazallul. Ya, kita merendah diri baina yadayillah, di hadapan Allah, wa tawadhu baina yadayil khalq, dan kita rendah hati pada sesama manusia. Karena ini urusan hati antara engkau, kita, dan Allah yang tahu. Min talabil ilmi, daripada upaya kita menuntut ilmu, al hidayata bi antanwiya bi tahsilihi izalatu ahli. Ya, maka tujuanmu itu untuk memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah, dengan engkau berniat izalatu ahli an nafsika wa ansahiril juhal, niatmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirimu dan orang lain, wa ihyaiddin, untuk menghidupkan agama, wa ibqa'il Islam, mempertahankan Islam, bil ilmi, dengan ilmu, wa daril akhirah, termasuk niatan kita itu adalah untuk kebahagiaan akhirat, wa ridallahi ta'ala, mencari ridha Allah, wa tanwi bidzalika syukra ala ni'matil aqli, bersyukur terhadap nikmat akal, wa ni'mati sihatil badani, dan untuk bersyukur terhadap nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, duna mujarradir riwayah, ay alhamli wan naqli anil ulama, bukan semata-mata untuk mentransfer ilmu, meriwayatkan ilmu dari para ulama. Fa'abshir, maka bergembiralah. Fa innal malaikata tabsutu laka, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan bagimu ridwan bima tatlubu, karena ridha terhadap apa yang kau tuntut, idza masyaita, jika engkau berjalan. Wa qila innal malaikata tuzallilu talibal ilmi, malaikat itu menaungi penuntut ilmu, au hitanul bahr, atau juga ikan-ikan penduduk laut, tastaghfiru laka idza sa'aita, mereka memohonkan ampun untukmu tatkala engkau berjalan. Ai dhahabta ilal alimi, ketika engkau datang kepada seorang guru. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in, akan tetapi sepantasnya bagimu engkau mengetahui sebelum segala hal, ya, segala sesuatu, artinya sebelum lebih lanjut kita belajar tentang agama itu, yang perlu kita tahu dulu al-ibadatu ma'al ilmi, beribadah dengan ilmu. Wa illa kana ilmuka haba'an mansura, jika engkau beribadah tanpa ilmu, maka ilmumu itu tidak ubahnya seperti fata morgana. Di tengah panas itu ada kayak air rupanya, tapi padahal itu teriknya panas. Fa innal ilma bimanzilatis syajarati, dan sesungguhnya ilmu itu menempati posisi ibarat satu pohon. Wal ibadatu bimanzilati samaratin, sedangkan ibadah itu menempati posisi buahnya. Min samaratiha, dari sekian banyak buahnya. Fayajibu alaika awalan an ta'rifal ma'buda, yang pertama kamu harus tahu itu adalah engkau mengenal yang engkau sembah. Summa ta'budahu, kemudian engkau beribadah kepadanya. Wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu, bagaimana mungkin kamu beribadah, menyembah yang tidak engkau kenal, bi asma'ihi, dengan namanya, wa sifati zatihi, dan sifat-sifat dari zatnya, wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi, apa yang wajib dan yang mustahil pada sifatnya itu. Parubbama ta'taqidu, bisa jadi engkau mengiktikadkan, fihi, padanya, pada zat itu, wa fi sifatihi, pada sifat-sifatnya, syai'an mimma yukhaliful haqqa, dengan engkau meyakini Allah dengan sesuatu yang tidak benar. Fatakunu ibadatuka haba'am mansura, sehingga ibadahmu itu seperti fata morgana.
Dia kelihatan ada tapi sesungguhnya tidak ada. Wa dzalika bi an ta'rifa anna laka ilahan aliman qadiran muridan hayyan mutakalliman sami'an basiran munfaridan bil qidami an kulli muhdatsin wahidan la syarika lahu muttasifan bi sifatil kamal munazzahan anin nuqsan waz zawal wa dilalatul hudus wa annahu arsala 'abdahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa huwa rasuluhu as-sadiqu fima jaa bihi minal ahkam wa fima akhbarahu min umuril akhirah. Maka hendaklah engkau tahu bahwa engkau memiliki Tuhan yang maha mengetahui, maha kuasa, maha berkehendak, maha hidup. Dia maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, lagi esa. Dialah zat yang terdahulu daripada makhluknya, maha esa yang tiada duanya, yang disifatkan dengan sifat segala sifat yang sempurna, yang maha suci daripada segala bentuk kekurangan, ya. Dan ia mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jujur, yang sidik terhadap apa yang ia bawa berupa hukum dan apa yang dia sampaikan berupa perkara-perkara yang kaitan dengan perkara akhirat. Kal hasri, seperti seperti mahsyar, manusia akan dikumpulkan. Wa azabil qabri, siksa kubur. Wa su'ali munkarin wa nakir, kau harus percaya juga ada siksa di kubur, mungkar nakir. Wal mizan was sirat wal jannah, timbangan amal, melintasi sirat, surga dan neraka. Wal haud, ada kemudian telaganya Nabi. Wasyafaati, dan juga syafaatnya Nabi. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Summa yutalabu minka, kemudian dituntut daripadamu, anta'lama qabla syuru'i, sebelum kau lebih lanjut, fi kulli syai', pada semua hal-hal yang dituntut itu, annal hidayata, yaitu hidayah, ai sulukat tariqi ilallah, menempuh jalan menuju Allah, allati hiya samaratul ilmi, yang merupakan buah daripada ilmu. Laha bidayatun, itu ada awalannya, ada setarnya, ya. Ahyal musammatu bis syari'ati wat tariqah, yang disebut dengan syariat dan tariqah. Wa nihayatun, yang ada puncaknya. Wa hiya al musammatu bil haqiqah, yang disebut dengan hakikat. Jadi kita belajar, kita amalkan ilmu itu, niscaya kita akan peroleh buahnya. Ya, kita amalkan hukum-hukum syara, kita laksanakan ibadah, ya, kita pelajari hukum-hukum agama, lalu kemudian kita laksanakan. Ya, jadi syariat itu tentang bagaimana aturan, hukum-hukum. Thariqah itu pelaksanaannya, hakikat itu keadaan di mana kita memperoleh hasil dari apa yang kita lakukan. Wa zahirun wa batinun, ada zahir batinnya. Fa inna kulla zahirin lahu batinun, setiap yang zahir itu ada batinnya. Wa aksuhu, dan sebaliknya. Fasyari'atu zahirul haqiqati, syariat itu adalah zahirnya hakikat. Wal haqiqatu batinuha, dan hakikat itu adalah batinnya syariat, ya, isinya. Wahuma mutalazimani ma'nan, dan hakikat serta syariat itu tidak bisa dipisahkan. Fasyari'atun bila haqiqatin, maka syariat itu tanpa hakikat, atilatun ay khaliyatun minas samarat, syariat tanpa hakikat itu kosong, tiada berbuah. Wa haqiqatun bila syariatin, dan hakikat itu tanpa syariat, laghiyatun la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wala hasila laha, dan tidak memiliki hasil. Qala as-Sawi, Asy-Syaikh As-Sawi berkata, wasyari'atu, syariat itu,
hiyal ahkamul lati kallafana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala. Syariat itu hukum-hukum yang telah ditaklif, dibebankan kepada kita ya oleh agama melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Minal wajibat, berupa hukum wajib, kewajiban, wal mandubat, berupa yang sunnah, wal muharramat, yang haram, wal makruhat, yang makruh, wal jaizat, dan yang boleh, yang jaiz. Wa qila hiyal akhdhu bi dinillahi ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahyi, yaitu kita ambil, kita jalankan agama Allah Subhanahu wa taala dan tegak teguh dalam menjalankannya. Itulah syariat. Bil amri wan nahyi, yang kemudian di situ ada perintah juga ada larangan. Wa tariqatu, adapun tariqah itu hiyal amalu bil wajibati wal mandubat, yaitu amalan ya, mengamalkan kewajiban-kewajiban dan yang sunat, wa tarku lil manhiyat, dan meninggalkan larangan-larangan, wa takhalli an fudulil mubahat, dan kita kemudian mengosongkan diri daripada hal-hal yang mubah dan berlebihan. Wal akhdhu bil ahwati, dan juga mengambil sikap berhati-hati, kal wara'i, seperti wara ya, menjaga diri dari yang syubhat apalagi yang haram. Wa bir riyadati, dan kita tempuh dengan riyadah, min sarin, berupa kita bangun malam, waju'in, berpuasa, wasumtin, dengan kita banyak diam, artinya tidak berbicara melainkan pembicaraan yang memiliki manfaat. Wal haqiqatu fahmu haqaiqil asya, hakikat itu adalah kefahaman terhadap hakikat sesuatu. Kasuhudil asma'i was sifat, menyaksikan asma was sifat, syuhud ya, wa syuhuduz zat, wa asraril Qur'an, wa asraril man'i wal jawaz, wal ulumil ghaibiyah allati la tuktasabu min muallimin, berupa dia mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak dapat diperoleh dari seorang guru. Wa innama tufhamu anillah, akan tetapi diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat itu sebuah keadaan di mana kita syuhud, kita menyaksikan keagungan Allah dalam namanya, sifatnya ya, menyaksikan af'alnya, dan juga kita akan menyaksikan apa yang tidak dipelajari melalui belajar. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqanan ay fahman, akan Allah jadikan kalian paham. Fi qulubikum, dalam hati kalian, ta'khuzunahu an rabbikum min ghairi muallimin, akan kalian peroleh dari Tuhanmu tanpa seorang guru. Wa qala ta'ala wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan niscaya Allah akan mengajarkan kalian, bi ghairi wasitatin, ay bi ghairi wasitati muallimin, tanpa melalui perantaraan seorang guru. Tapi guru tahu caranya bagaimana agar kita memperoleh itu, harus dengan guru kita ini. Jadi bertakwa dulu yang pertama, jaga diri dari dosa. Kalau mau
ilmunya Allah. Jadi kesimpulannya, perbaikilah niat menuntut ilmu. Yang kedua, beribadahlah dengan ilmu. Yang ketiga, ya, kita harus mulai daripada perjalanan kita menuju Allah, ya, dengan kita belajar ilmu agamanya, mengamalkannya. Jadi niat kita itu lillahi ta'ala, untuk memperoleh ridha Allah. Tadi terakhir itu, wal haqiqatu fahmu haqaiqil asya. Ya, pemahaman terhadap hakikat sesuatu. Seumpama kita makan, lalu kemudian di dalam hati kita di situ kenyangnya kita itu adalah nikmat dari Allah. Bukankah semua makanan itu, tidak semua makanan mengenyangkan? Walaupun kita kenyang, tapi di situ ada fi'ilnya Allah, ada perbuatan Allah, ada kudrat iradat Allah yang menyebabkan kita kenyang. Tapi itu tingkatannya jauh itu, karena nihayah kalau itu, ya, nihayatul haqiqah bidayatus syariah. Puncak daripada hakikat itu kita tahu hakikat diri kita, maka itulah dia awal kita bersyariat ma Allah, dengan Allah. Ya, nihayatul haqiqah bidayatus syariah. Puncak pencapaian terhadap pemahaman kita terhadap hakikat diri itu adalah bidayatus syariah, permulaan syariat, yaitu bidayatu asyariah ma'allah. Permulaan kita bersyariat dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, beribadah dengan ilmu, beribadah dengan keyakinan, beribadah dengan adab. Itu yang dimaksud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.